ruang kelompok kami. Selamat siang. Hari ini kita masuk pada materi yang kedua yang masih akan sama disampaikan oleh presenter kita, yaitu Ibu Justina Jaziro. Materi kedua yang akan disampaikan adalah belajar dengan bermain ular tangga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Bu Justina Jaziro adalah seorang guru IPA, terutama pada mata pelajaran fisika. Beliau mengajar di SMA, SMK Mandiri. Berikut ada CV dari Bu Justina. Selain di SMA dan SMK Mandiri, beliau juga memiliki beberapa pengalaman mengajar di sekolah-sekolah lain, diantaranya di Edu Global School Cirebon, kemudian SMA SMK Mandiri sampai tahun ini, lalu SMA Al-Bahjah Cirebon, SMA IT Nurul Cirebon, dan SMA Gunung Jati Cirebon. Bu Justina adalah lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, jurusan fisika. Kemudian beliau juga pernah mengikuti beberapa workshop dan training, diantaranya pada tahun 2009 kemarin, sebelum kegiatan-kegiatan lainnya. Bu Justina adalah salah satu dari sekian banyak murid hebat Pak Eko dan Pak Kemas ya Pak Eko ya. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi tentang belajar dengan bermain ular tangga. Dalam pemaparan materi ini Bu Justina akan didampingi oleh Pak Eko selaku moderator. Saya persilahkan kepada Pak Eko dan Bu Justina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Imas atas waktu yang diberikan. Saya selaku moderator akan membawakan acara selama acara berlangsung, di mana seperti biasa 30 menit ke depan sesi materi oleh Ibu Justina Jaziro, kemudian sisanya tanya jawab. Kalau Pak Udin itu sebagai guru berprestasi, kalau Ibu Justina ini sebagai mahasiswa berprestasi, Pak Udin. Ketika jadi mahasiswa ini, dia jadi mahasiswa berprestasi. Ya, jadi tidak diragukan lagi, dari mulai alumni SMP Weru, alumni SMA 1, alumni Fisika IKIP Bandung. Juga SMA 1, Bu Yus. SMA 1 Pak Udin, adik kelasnya Iya, Pak Udin, keburu ngaku kakak kelas Bu Yus. Untuk itu, Bapak Ibu mungkin pernah bermain ular tangga. Ular tangga itu kalau dulu dengan gambar zamannya saya Pak Udin kecil tuh, atau dengan kelereng itu sebagai ininya penyemangatnya atau taruhannya itu. Sekarang kok dibawa belajar gitu loh. Saya harapkan Bapak Ibu yang ada di sini pada penasaran semua itu. Untuk tahu lebih jauhnya, mangga Ibu Justina untuk menyampaikan materi bagaimana belajar sambil bermain ular tangga, asal jangan bermain ular-ularan, Ibu Yus ya. Baik, silakan. Pak. Baik, terima kasih Bapak Eko atas sambutannya yang membuat audiens mudah-mudahan jadi penasaran untuk mengikuti Vicon kali ini sampai akhir gitu, karena kita mau belajar sambil bermain ular tangga, bukan ular-ularan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan saya Justina Jaziro dari SMA SMK Mandiri Cirebon. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini tidak bosan di sesi yang kedua ini, tapi dengan materi yang berbeda. Ini saya mengambil materi ini ibaratnya seperti curhatan pribadi gitu. Jadi belajar dari pengalaman pribadi. Kalau
mengajar di kelas di mana kondisi peserta didiknya itu tidak betah di kelas. Kadang sering keluar masuk kelas gitu, izin ke belakang, tapi tiba-tiba masuk dengan membawa minuman, masuk dengan membawa permen. Nah itu sering kali dijumpai siswa-siswi yang seperti itu. Tapi itu masih alhamdulillah kalau anak itu masih masuk lagi ke kelas, izin ke belakang tapi masuk lagi ke kelas. Tidak sedikit juga yang izin ke belakang tapi tidak balik lagi, artinya baru balik di jam terakhir. Nah ini yang jadi dilema pembelajaran kita, bagaimana cara membuat siswa itu jadi betah di kelas. Gimana caranya membuat siswa jadi betah di kelas. Nah saya juga terinspirasi materi ini atau permainan ini sebenarnya dari teman-teman juga. Alhamdulillah di tempat saya mengajar di SMA Edu Global School di Mandiri juga, saya diberikan kesempatan bertemu dengan guru-guru yang kreatif, yang terus belajar gitu. Jadi kita punya suatu tim yang kita bisa buat fasilitas atau media pembelajaran yang bisa kita pakai bersama-sama. Salah satu media pembelajaran yang kita pakai bersama ini adalah ular tangga. Saya coba masuk dulu ke latar belakangnya. Jadi tadi di awal saya sedikit curhat mengenai pembelajaran yang terjadi di kelas. Bagaimana kita membuat siswa supaya betah di kelas. Karena pada hakikatnya pembelajaran itu kan suatu kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru. Nah, bagaimana kita bisa membantu anak-anak didik kita kalau anak kita sendiri tidak betah atau tidak ada di kelas? Maka informasinya pun tidak akan tersampaikan. Sedangkan pembelajaran itu harus bisa mentransfer ilmu dari guru kepada siswa, dari siswa ke siswa lainnya. Intinya, kalau pengetahuan itu ingin diserap semuanya, ya kita harus mengikutinya dari awal sampai akhir. Gitu. Nah, itu dari segi pembelajarannya. Maka kita harus, sebagai guru, kita juga harus bisa menggunakan atau memilih media pembelajaran yang seperti apa. Media pembelajaran yang bagaimana, atau alat bantu yang bagaimana sih yang bisa menarik perhatian siswa. Bagaimana sih yang bisa membuat siswa jadi mendengarkan, ikut aktif, dan tidak kemana-mana pikirannya gitu. Jadi ini media pembelajarannya harus bisa digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan dari peserta didik. Nah, saya singgung sedikit tentang jenis media pembelajaran menurut Sills dan Glasgow. Ada dua, ada media tradisional, ada media teknologi mutakhir. Media tradisional ini biasanya bentuknya audio, visual, multimedia, cetak, permainan, realita. Kalau teknologi mutakhir, ada media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Nah, mungkin untuk materi yang saat ini akan saya sampaikan, itu termasuk dalam bentuk media tradisional, karena menggunakan permainan. Sebelum badai COVID-19 menyerang, itu pelaksanaannya kita bisa bermain di kelas sama-sama siswa, bersenang-senang, happy-happy di kelas gitu dengan memainkan games ular tangganya. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam proses pembelajaran jarak jauh pun kita bisa menggunakan teknologi mutakhir, media berbasis telekomunikasi seperti yang sedang kita lakukan di sini. Kita bawa alat atau games ular tangganya, lalu kita mengadakan vicon seperti ini, baik dari Webex atau Zoom. Nah, itu kan juga bisa sebenarnya, hanya saja mungkin posisi masing-masing kita ada di rumah gitu. Memang tidak
se-happy yang ada di saat di kelas. Jadi tergantung nanti masuknya ke media yang mana, jenis medianya. Mengapa harus menggunakan media pembelajaran? Ada 3 tujuan. Yang pertama, lebih menarik. Ketika ada media pembelajaran yang dibawa atau yang ditampilkan oleh guru, siswa akan termotivasi untuk belajar. Jadi sudah tidak zaman ketika hanya mengandalkan papan tulis dan spidol saja. Bawa sesuatu yang memotivasi. Saya juga belajar banyak dari guru-guru saya, Pak Eko, Pak Kemas, kalau mengajar itu menggunakan teknologi, menggunakan media. Justru dari sanalah yang akan memotivasi siswa untuk menampilkan yang terbaik dari dirinya. Yang kedua, ketika ada medianya, bahan yang disampaikan pun akan lebih jelas. Seperti misalkan PowerPoint seperti ini. Jadi materinya bisa dipahami dengan mudah dan lebih jelas. Yang ketiga, metode belajarnya bisa divariasikan sehingga tidak bosan. Nah, alhamdulillah respon anak-anak itu ketika diberikan pembelajaran mengenai ular tangga seperti ini, tekniknya itu responnya sangat baik gitu. Bahkan meminta untuk dilakukan lagi minggu depannya lagi gitu. Seperti itu. Nah, cuman apa yang kita gunakan dalam media pembelajaran juga harus bisa terukur hasil belajarnya seperti apa. Di games ular tangga itu sebenarnya bisa digunakan sebagai media pembelajaran, jadi sebagai materi isinya, bisa juga sebagai evaluasi pembelajaran. Jadi gimana caranya merubah pikiran siswa kalau ujian itu susah. Karena kan yang kita kenal biasanya kalau evaluasi itu definisinya aja serem gitu kan. Proses pengumpulan data untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran dan aspek-aspeknya sudah tercapai atau belum. Nah, itu kan belum lagi tekniknya ada yang tes seleksi, tes awal, ada tes akhir, tes formatif, sumatif, ada yang non-tes juga. Jadi di bayangan siswa itu menyeramkan. Nah, bahkan ketika diumumkan misalnya di akhir sesi pembelajaran, guru akan bilang misalnya minggu depan kita akan ada ulangan ya. Nah, pasti sontak respon siswa itu ya gitu. Mengeluh, belum bisa, mengeluh, belum paham. Jadi yang biasa ditemui itu seperti itu. Nah, dari latar belakang yang terjadi itu, jadi kepikiran gimana caranya merubah pandangan siswa kalau ujian itu tidak seseram yang dibayangkan. Karena memang biasanya kalau ujiannya dalam bentuk tes, misalkan selebaran, isinya soal fisika gitu kan, beberapa halaman, belum mengerjakannya saja pun ketika menerima soal itu, maka akan mengeluh duluan. Itu pasti sering terjadi untuk pelajaran-pelajaran eksak terutama. Nah, jadi gimana nih modifnya supaya kita bisa menilai tapi juga tidak membuat beban siswa. Ini bisa dipakai. Games ular tangga ini bisa dipakai. Nanti saya akan tampilkan bagaimana penggunaan ular tangga sebagai materi, bagaimana penggunaan ular tangga sebagai evaluasi. Nah, ini adalah contoh belajar sambil bermain ular tangga yang digunakan sebagai media pembelajaran penyampaian materi. Ini sudah sering dilakukan penelitiannya oleh guru-guru SD biasanya atau SMP. Ini saya ambil contohnya dari penelitian yang sudah ada, media pembelajaran IPS. Temanya adalah bahasan jenis-jenis pekerjaan. Nah, itu kalau gamesnya dalam bentuk atau tujuannya menyampaikan materi, maka isi setiap kotaknya itu biasanya materi. Saya bacakan saja barangkali tidak terlihat. Misalnya di kotak nomor 2, itu ada kalimat
mengapa manusia itu harus bekerja? Nah, nanti siswa menjawab dulu menurut pandangan mereka, mengapa manusia harus bekerja. Nanti dikonfirmasi oleh gurunya, jawaban yang benarnya bagaimana. Lanjut ke langkah berikutnya, misalnya pekerjaan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu jadi setiap siswa melangkah diberikan materi. Jadi bisa dalam bentuk papan di kertas, ular tangganya, atau kita bisa menggambar di lantai. Biasanya di PAUD atau di TK itu biasanya digambar di lantai. Jadi bidak pemainnya itu adalah anak-anak itu sendiri. Tapi kalau di papan biasanya bidak pemainnya dalam bentuk patung atau papan catur, apa namanya itu? Itulah pokoknya ya. Bidak pemainnya bisa macam-macam tergantung yang ada saat itu. Peraturannya sama, ketika ada ekor ya turun, kalau ada tangga naik. Jadi nanti yang menang yang mencapai finish duluan itu sama. Cuman bedanya setiap langkah dijelaskan penyampaian materinya. Nah, itu artinya setiap guru mapel harus membuat materi ular tangga yang berbeda-beda kalau digunakannya untuk penyampaian materi. Mungkin akan berbeda ketika saya pakai sebagai fisika, kontennya akan berbeda dengan yang dipakai di IPS. Nah, kalau saya pribadi yang sudah saya lakukan adalah menggunakan ular tangganya itu untuk media atau evaluasi. Jadi untuk mengukur kemampuan mereka sudah sejauh mana menyerap pengetahuan yang sudah disampaikan. Nah, ini bentuk yang saya bikin bersama tim, maksudnya bersama partner di sekolah. Ini saya gunakan, Bapak Ibu bisa menggunakan papan apapun. Ini saya gunakannya dari bekas kardus laptop. Dan ini bentuk umumnya aja, papan ular tangganya bebas, mau ada berapa kotak. Yang saya bikin ini 30. Kalau aslinya ular tangga itu kan biasanya 100. Cuman kalau kita pakai 100 untuk soal-soal yang berkaitan dengan teori yang hanya butuh jawaban satu kata dua kata itu masih bisa. Tapi kalau untuk yang ada hitungannya, yang paling efektif adalah jumlah kotaknya biasanya 30 maksimal, itu maksimal 30 karena untuk 30 atau 35 karena itu mengingat waktu 2 jam pelajaran. Untuk mencapai semua tujuan pembelajaran biasanya dibutuhkan paling efektifnya 30 atau 35 kotak gitu. Jangan lebih dari itu. Selain papan ular tangga, kita juga butuh dadu. Kemudian ini kalau papan ular tangga sama dadunya ini bisa dipakai oleh semua guru mapel. Jadi ini bebas, silahkan digunakan oleh siapapun, dipakai oleh siapapun. Yang membedakan itu adalah ini, kartu soalnya. Jadi kalau kita mau gunakan untuk pelajaran fisika, ya kita sediakan kartu soalnya tentang fisika. Kalau ada guru lain yang mau menggunakan ini, silahkan bikin kartu soalnya sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana cara bermainnya? Sama seperti cara bermain ular tangga pada umumnya, tapi di sini benar-benar harus mempersiapkan. Karena nanti kalau ada kekurang tegasan dalam aturan permainan, otomatis jadi kacau. Jadi yang pertama kali itu guru harus mempersiapkan alat-alatnya, papan ular tangga, dadu, bidak pemain harus sudah ada semua. Yang kedua, guru mempersiapkan soal yang sesuai dengan indikator pembelajaran. Barulah dibagi siswa dalam beberapa kelompok. Jadi dibuat kelompok maksimal 4 orang. Jangan lebih dari 4. Karena kalau lebih dari 4 kita akan mengevaluasinya agak susah. Jadi kita kalau 4 itu kita bisa tahu nanti siapa yang mengerjakan, siapa yang berpartisipasi aktif. Itu jadi maksimal 4 per kelompoknya. Yang keempat, guru harus menjelaskan aturan permainannya. Dari awal harus dijelaskan kalau
Yang memutar dadu itu siapa? Yang mengerjakan itu siapa? Diberi waktu berapa? Ketika sedang pengerjaan soal, diberi waktu, maka tidak boleh ada yang memutar dadu. Itu benar-benar harus dipahami konsep bermainnya. Karena ada saja pas kita berikan waktu siswa untuk mengerjakan soal, justru yang lainnya malah muter-muter dadu. Ini benar-benar harus dijelaskan aturan permainannya. Jangan lupa untuk menyiapkan papan skornya. Misalnya ada 4 kelompok, maka ditampilkan papan skornya di papan tulis untuk melatih sportivitas juga dan memotivasi siswa untuk bersaing. Nah, setelah siap kartu soal, papan skor, kartu soalnya harus disertai dengan kita punya pegangan kuncinya. Jadi nanti bisa langsung dikoreksi jawaban siswa itu betul atau salah untuk memperoleh poinnya. Berikutnya, nah ini, tiap kelompok itu, misalnya tadi ada 4 kelompok, tiap kelompok mengutus 1 perwakilan anggotanya untuk memutar dadu. Jadi tadi ada 4 kelompok yang maju di depan itu hanya 4 perwakilannya untuk memutar dadu. Nanti sisa anggotanya ada di meja masing-masing kelompok. Bersiap sedia untuk menerima kotak mana yang mereka terima. Nah, nanti bergantian untuk putaran selanjutnya. Jangan orang-orang ini lagi, kita ganti perwakilan anggota yang keduanya. Jadi semuanya merasakan happy-nya mainan ini, senangnya menjawab bersama, menuntaskan soal sama-sama tim, kayak gitu. Nah, ini aturan yang berikutnya, jika dadu yang diputar menunjukkan mata dadu 5, maka siswa harus berjalan 5 kotak pada permainan. Itu kan seperti aturan main pada ular tangga pada umumnya. Tapi dalam pembelajaran ini tidak ada tambahan putaran untuk mata dadu 6. Jadi kalau siswa dadunya dapat 6, tidak usah memutar ulang. Gitu. Sekali aja, cukup sekali. Karena kalau ada aturan tambahan tentang dapat dadu 6, kita bisa memutar lagi. Nanti tambah lama selesainya gitu. Jadi ini peraturan tambahan, tidak ada tambahan putar untuk mata dadu 6. Nah, jika sudah berjalan, nanti setiap kotak ada aturannya. Jika benar menjawab soal, dapat poin sesuai yang tertera. Jika menjumpai tangga, bidak pemainnya naik. Kalau menjumpai ekor ular turun. Itu seperti aturan yang sama di ular tangga. Ini gambaran anak-anak sedang diskusi. Jadi mereka ketika dapat kotak nomor 5, misalnya ada soal 10 poin. Nah, mereka kerjakan bersama-sama. Kalau soalnya itu teori, biasanya saya kasih waktu hanya 1 menit. Misalnya apa yang dimaksud dengan relativitas? Mereka harus jawab, kalau jawaban mereka sesuai, tinggal diberi poin sesuai yang ada di kotak papan ular tangganya. Tapi bisa juga soalnya isinya hitungan. Awalnya saya juga berpikir ini games ular tangga hanya efektif untuk soal-soal yang teori saja. Ternyata saya coba untuk soal hitungan pun bisa. Jadi nanti bedanya kita kasih waktu lebih untuk menghitungnya. Jadi kalau dapat soalnya hitungan, mereka diberi waktu 3 menit. Selesai nggak selesai, harus menyetorkan jawabannya. Misalnya dalam waktu 3 menit, kelompok ini baru dapat angkanya jawabannya 10. Ya, misalnya dikoreksi jawabannya salah, ya udah nggak apa-apa, nggak dapat poin. Lanjut saja. Nanti kan ada kemungkinan kelompok itu pas putar dadu bisa balik lagi ke kotak itu. Kita kan tidak tahu. Bidak pemainnya akan menuju ke kotak yang mana. Makanya disimpan dulu hasil jawaban mereka itu di 1 kertas folio yang akan dilaporkan sebagai bahan evaluasinya. Nah, seperti itu. Sampai nanti yang menang itu adalah yang mencapai finish duluan atau yang mencapai nilai poin tertinggi. Nah, ini penjelasan isi tiap kotak yang saya buat bersama tim. Jadi ini bisa dipakai secara umum. Jadi misalkan di kotak nomor 2 ada tulisannya answer and got 5 point. Nah,
Artinya ketika pemain itu ada di kotak nomor 2, maka pemain akan mendapatkan kartu soal. Kita berikan selama 1 menit harus dijawab. Kalau benar jawabannya, maka mereka akan mendapatkan 5 poin. Nah, misalkan maju lagi, ada lagi yang masuk ke kotak yang ketiga. Answer and get 10 point and still 5 point from his friend. Nah, ini artinya ketika mereka sudah bisa menjawab soal itu, maka mereka dapat 10 poin dan mencuri 5 poin dari tim yang lain. Nah, itu biasanya anak-anak serunya di situ, yang poin teman yang lain malah diambil. Gitu. Tapi kalau tidak bisa menjawab, ya tidak dapat poinnya. Nah, terus ada juga misalnya you have to step back to box, berarti anak harus mundur 2 langkah, ada yang maju beberapa langkah tergantung instruksinya. Ada juga yang kotak nomor 7 ini, you get 5 point for free, no question. Artinya ketika anak itu ada di kotak nomor 7, maka dia tidak usah menjawab pertanyaan pun dia sudah dapat 5 poin. Ini paling senang kalau dapat yang kotak nomor 7. Atau paling kesel itu kalau dapat kotak nomor 10. Ini ada tulisan you got -5 and get down. Sudah mah dikurangin poinnya 5, kemudian turun ke bawah di kotak yang nomor 4 ini get 0 point, yaitu nggak dapat apa-apa. Nah, itu mungkin di sini akan dilatih emosi anak-anak itu benar-benar ya kok gini gitu. Jadi memang harus kitanya sebagai guru juga bisa mengontrol emosi anak-anak juga untuk melatih sportivitas mereka. Ini ada juga yang congrats, you got 5 point from behind. Artinya dapat 5 poinnya hanya dari tidak pemain yang ada di belakangnya. Banyak sekali di sini aturan-aturan poinnya. Jadi ini bisa digunakan untuk semua mapel dengan aturan ini. Jadi nanti kita bisa evaluasi mana yang timnya bekerja sama dengan baik, mana yang enggak. Ini sampai finish, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Jangan lupa di akhir itu anak-anak diminta untuk mengumpulkan lembar jawabannya dan jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada siswa yang telah mengikuti dengan baik. Apresiasi kepada yang sudah mencapai finish duluan, apresiasi kepada yang mendapat skor tertinggi, apresiasi kepada yang bekerja tim secara baik, apresiasi kepada peserta yang aktif. Seperti itu. Jadi anak-anak merasa benar-benar kehadirannya itu dihargai di kelasnya, perannya itu dihargai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kembali kepada Bapak Eko. Pak Eko. Terima kasih sekali Bu Yus. Pembahasannya sangat menarik dan inspiratif sekali. Ternyata bermain ular tangga ini bisa dijadikan media pembelajaran. Tapi kalau dulu ternyata ini melatih emosi bukan hanya muridnya saja Bu Yus. Saya tuh bersama Pak Udin kalau pelatihan nih mengatasi kejenuhan itu malam-malamnya tuh gaplean Bu Yus. Nah itu kalau Pak Udin saya yang ngocok terus dapat balak liok, itu lirikannya tuh lirikan kayak wong sengit gak? Tuh kelihatan itu emosinya tuh kelihatan itu. Apalagi ngocok itu tuh. Itu. Jadi bukan saja muridnya, gurunya juga ternyata sudah berlatih pada saat diklat tuh. Betul. Makanya benar-benar harus kita sebagai gurunya juga bisa harus mengontrol emosi peserta didik gitu kan. Pembahasannya bagus sekali. Ini ada pertanyaan Bu Yus. Mangga Pak. Dari Pak Kemas ini. Mangga Bapak. Dari Pak Kemas. Pak Kemas rupanya tidak mau, dia melotot terus ini.
Ularnya ngoletnya kemana ini? Apa dapat ular atau tangganya ini? Pak Kemas, silakan Pak Kemas untuk berpendapat Pak Kemas. Maksudnya gimana Pak Kemas, panteng terusnya nih? Tertarik atau gimana Pak Kemas? Silakan Pak Kemas. Halo Mr. Kemas. Buyus, Iya Pak, bisa didengar Pak Kemas? Sudah bersuara belum? belum ada Pak. Oh, belum ada. Kayaknya lagi ngelayanin Halo. kangen water ini kayaknya. Tuh kan. Udah selesai bikin kangen waternya. Silakan Pak Kemas. Maksudnya gimana manteng terusnya nih? Tertarik atau karena kurang tertarik nih? Pak Kemas, halo? Halo? Ya, halo. Maksudnya gimana Pak Kemas? Manteng terusnya nih? Gimana nih? Bisa aja Pak Eko ini ya. Atau Ini, gimana? ya, itu ini pembelajaran dengan menggunakan metode ular tangga. Saya japri sama Pak Eko, saya panteng terus ya. Terus kata Pak Eko, yang dipanteng itu apa ularnya, apa tangganya gitu loh. Iya. Sangat menarik tadi pembuatan daripada ular tangganya. Berarti ini proses kreativitasnya sangat tinggi sekali ya. Terima kasih kepada Ibu Yus ya. Halo. Sama-sama Pak. Iya. Ternyata kalau kita amati bahwa ada bermain di sisi emosional juga, ada bermain di sisi intelijensi, ada bermain di sisi spiritual, mungkin bentuk-bentuk pertanyaannya di sana. Dan ini kalau memang diterapkan di luar kelas, ya, akan meriah. Betul. Artinya kalau dalam satu kelas tersebut dilakukan di luar, tapi pasti kondisinya akan menjadi sebuah perhatian dari kelas yang lain. Sedang apakah itu, ya kan? Tapi terlepas dari itu semua, bahwa dengan pembuatan model ular tangga ini kita bisa mengeksplor ya dari sisi kemampuan berpikir anak, apalagi misalnya pertanyaan-pertanyaan tersebut pertanyaan yang kontekstual dengan permasalahan yang ada di masyarakat, atau mungkin juga permasalahan tersebut ada di dalam keluarga yang dia alami. Nah, ini tinggal kita sebagai guru berarti kita bisa mengeksplor pertanyaan tersebut. Namun ada sisi gembira dan bermainnya, manakala pada sisi sudah mencapai tingkat tinggi, kemudian pas itu kena turun gitu loh. Jadi turun lagi. Akhirnya disitulah tingkat emosionalnya juga diuji ya. Tapi sebatas bahwa ini adalah merupakan media untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis sosial. Ini biasanya sosial, ini bagus sekali untuk sosial ya. Sehingga anak-anak itu tingkat sosial dalam hal ini bisa empati, bisa simpati, bisa juga sinis, itu tergambar di dalam kegiatan tersebut. Nanti tolong ya, mungkin bisa di-share ya, kalau ada yang tadi itu gambar-gambar ituannya ya. Boleh Pak. Aturan poinnya gitu ya Pak. Aturannya juga iya, itu bagus sekali itu. Ini
sudah dilaksanakan di beberapa pembelajaran? Sudah, Yes. Pak. Sudah, Pak. Ah, Ini ah. sudah saya lakukan. Proses reviewnya bagaimana kalau Nah. sudah dapat itu? Iya. Reviewnya nih Pak, kan mereka kan bekerja di saat games itu kan berkelompok. Nah, dari Betul. kelompok itu kan mengerjakan pertanyaannya ditulis di satu lembar folio. Nah, nanti di akhir itu kita kan hanya dapat poin masing-masing tim, sehingga di bagian akhir kita kan apresiasi kepada tim yang poinnya bagus atau tinggi. Nah, gitu kan Pak. Sedangkan hasilnya itu nanti kita akan reviewnya di minggu depan, pertemuan selanjutnya. Jadi hasil polionya itu, kerjaan polionya dikumpulkan dulu. Minggu depan kita bahas ya hasil jawaban kalian. Gitu. Jadi tiap kelompok akan mempresentasikan yang kemarin dapat poin tinggi itu di bagian mana. Di kotak-kotak itu. Iya Pak, betul. Jadi misalnya, misalnya tim A mengerjakan kotak nomor 2. Di sana kan ada soal nomor 2. Jadi nanti di polionya ditulis kartu soal nomor 2. Pertanyaan dan pembahasan. Seperti itu, Pak. Jadi nanti akan dipresentasikan di minggu depan. Karena kan kalau saat permainan game, saya hanya menentukan jawaban tim itu sudah benar atau salah gitu. Kalau misalkan benar, ya berarti mereka dapat poinnya. Kalau salah, ya tidak. Nah, itu tidak dibahas saat itu. Jadi benar-benar apa jawabannya, Nak? Kelompok 1 apa jawabannya? 10, Bu. Oh, salah. Ya udah, tidak dapat skor. Kalau 10 benar, ya berarti kita dapat skor tanpa dibahas dulu. Dibahasnya itu minggu depan. Ini benar-benar seperti evaluasi saat itu mereka mengerjakan, tapi mengerjakannya secara tim. Ini kalau bentuk pertanyaannya terbuka apa tertutup nanti kalau misalnya untuk poin-poinnya itu? Kartu soalnya itu bentuknya seperti ini, Pak. Nah, ini. Kalau yang saya buat kartu soalnya dalam bentuk lembaran-lembaran kecil. Jadi nanti ketika anak dapat di kotak nomor 5, ya mereka akan ambil yang kartu soal nomor 5 dibawa ke meja kelompoknya. Ini yang mereka bawa. Jadi memang hanya kelompok yang dapat kotak nomor 5 yang mengerjakan soal itu. Ketika sudah diberikan waktu 3 menit, baru dibalikan lagi itu kartu soal. Jadi tidak menutup kemungkinan tim yang lain akan ada di kotak nomor 5 juga. Tapi kan tidak tahu pembahasannya yang benar yang mana. Gitu. Saya hanya mengkonfirmasi jawabannya betul atau salahnya saja. Gitu, Pak. Berarti pakai dadu juga nantinya itunya? Iya, Pak. Ini pakai dadu. Ini di gambaran ini anak-anak pakai dadu. Dadunya besar, jadi kelihatan. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah dalam satu kejadian bisa juga kan kelompok lain juga di nomor 5 juga kan? Betul, Pak. Iya, tadi kan. Nah, kelompok yang lain juga kan menjawab nomor 5 juga kan? Betul. Nah, kemudian cara mendistribusikan bahwa itu kan ada dari kelompok lain yang sudah pertama dapat, kemudian kelompok yang kedua baru dapat nomor 5 lagi. Apa kita buat pertanyaannya sama? Nah, saya sudah menerapkan games ini yang soal teori tersendiri dan soal hitungan tersendiri. Kalau soalnya itu bentuknya konsep atau teori, maka tim itu menyampaikan jawabannya secara pribadi. Maksudnya misalnya tim A dapat soal nomor 5. Saya akan tanya jawabannya apa, mereka kasih tahu jawabannya, tidak diumumkan. Jawabannya misalkan mata misalnya kayak gitu. Jadi tidak diumumkan secara keras gitu dari timnya. Jadi saya lihat jawaban mereka. Kalau untuk konsep, Pak, kalau untuk konsep. Tapi kalau untuk hitungan, yang pelajaran saya itu fisika. Mereka itu kalau hitungan, saya cukup lihat proses jawaban di lembar polionya. Yang tim lain itu kan letaknya berjauhan. Jadi kalaupun mereka dapat soal yang di kotak nomor 5 lagi pun, belum tentu sama caranya dengan yang di tim yang lain gitu, Pak. Itu bedanya kalau soal hitungan.
Jadi kita benar-benar tahu yang tim A itu langkahnya sampai mana, yang tim B sampai mana. Gitu sih, Pak. Berarti kalau gitu kita bikin pembuatan dari ular tangga itu dalam satu kotak itu beberapa pertanyaan ya, berarti ya. Iya, kalau soal konsep satu kotak bisa beberapa pertanyaan karena bisa jadi sudah dibahas atau sudah tahu jawabannya, maka kita harus bikin soal yang dalam bentuk lain. Tapi kalau soal hitungan, kemarin saya cukup satu kotak satu soal. Itu pun kalau fisika itu susah ngitungnya. Ya. Dan itu berlaku untuk setiap anggota yang kena di nomor 5 gitu. Iya, Pak, Kalau betul. hitungan. Sama semua gitu. Sama. Kalau yang hitungan nggak masalah sama. Kalau yang konsep tinggal kita sebagai gurunya ini alur dari, kalau fisika kan misalnya hitung-hitungannya bagaimana. Kalau hasilnya ternyata sama dengan kelompok yang lain, itu kira-kira bagaimana untuk pertimbangannya? Nggak apa-apa, Pak. Untuk pelaksanaan di games atau pengumpulan poin, mereka kan saya akan tanya jawabannya apa. Misalnya ini Bu jawabannya udah bener nggak, dikasih tahu aja oret-oretan mereka. Kalau benar sudah saya kasih poin. Jadi tim yang lain tuh tidak akan tahu gitu Pak jawaban yang tim lain gitu. Jadi aman sebenarnya. Iya, artinya gini, hanya hasilnya saja. Betul. Atau prosesnya dilihat atau enggak? Hasilnya saja Pak untuk saat pelaksanaan games untuk memperoleh poin. 80 misalnya, nah 80 dari mana hasilnya? Nah itu nggak perlu ya, 80 Tidak. aja gitu. Taunya nanti dibahas pas minggu depannya. Bisa nggak mereka mempertanggungjawabkan poin yang mereka dapatkan? Oh, ya bagus. Tapi kalau untuk sosial kelihatannya, jawabannya kalau teori-teori sosial kan lebih fleksibel ya, tidak seperti di teori-teori fisika ya. Ya artinya memang ada kelemahannya. enggak, memang ini dipakai tapi harus lihat dulu dengan apa sih ibaratnya konten IPS itu kan lebih kepada sosialnya ya, mungkin hanya itu ya mungkin ya. Nah, mungkin nanti akhirnya jawaban itu juga kalau saya kan karena saya kan ngajar IPS juga ya. Nah itu kan berarti bisa pertanyaan terbuka dan tertutupnya kan harus terjawab juga ke anak ya. Betul Pak. Ini memang tidak semua materi sih bisa dengan ular tangga, jadi memang disesuaikan kontennya apa. Iya. Tapi menarik juga. Menarik itu artinya bahwa pembelajaran tidak membosankan. Ada interaksi ini. Iya. Saya kira ini bisa banyak modifikasi dari gurunya sendiri, Pak. Ya. Apakah tangga-tangga itu sebagai nomor-nomor soal, ataukah sebagai nomor absen? Yang ketika jatuh, kemudian di absen tersebut dia untuk memberikan pertanyaan atau menjawab soal, banyak variasinya saya pikir itu. Betul Pak, bisa. Ya, Bu Yos. Jadi, ya betul. Guru sendiri bisa lebih kreatif. Itu kan hanya media untuk menentukan permainannya, gitu. Gilirannya dan sebagainya, atau sebagai poin tertentu. Jadi dengan soal-soal yang turun itu berarti soalnya soal yang berbobot C2 atau C1, tapi nilainya itu tetap dan seterusnya lah. Pokoknya sepertinya banyak. Pak Kemas, terima kasih atas pendapatnya ya. Itu sepertinya sangat inspiratif ini. Kita nanti lewat kopi darat Pak Kemas, kita bisa ngobrol banyak itu. Jadi inovasi kalau Pak Kemas ini. Oke. Halo Pak Eko. Halo Pak Eko. Jangan lupa minum kangen waternya ya. Siap.
Siap, makasih banyak Pak Kemas ini. Bu Yus, ada lagi nih Bu Yus. Ini dari Ibu Nyimas Heni nih. Iya Pak. Ini sifatnya pendapat bagus sekali. Kalau di Pak Ud itu namanya pagem atau papan gembira katanya begitu. Betul. Kemudian ada pertanyaan Bu Yus dari Pak Muhaimin. Pak Muhaimin bertanya ini, bagaimana jika anak yang cerdas mengalami kejenuhan dengan media pembelajaran ular tangga? Atau bila anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata gitu. Terima kasih. Ya. Mungkin tangganya diturunkan atau ularnya dihilangkan diganti kera atau gimana Bu Yus? Iya Pak. Silakan dijawab, itu pertanyaan dari Pak Muhaimin yang bagus sekali. Ya, baik Pak. Terima Mangga. kasih. Terima kasih Pak Muhaimin atas pertanyaannya, dan saya juga temui kasus seperti itu saat pelaksanaan. Jadi pertama kali saya launching permainan ini, tidak ada aturan yang jelas yang mereka terima. Jadi ada tim yang tidak awalnya ketika kita mau melangkah pertama kali start itu, biasanya kan kalau permainan ular tangga kita harus mengeluarkan angka dadu 6 dulu gitu kan, baru boleh melangkah. Nah itu awalnya begitu aturan mainnya. Kemudian pas ada aturan main kayak gitu, justru ada satu tim yang nggak dapet dadu 6. Akhirnya tim itu nggak sama sekali jawab. Akhirnya yang terjadi adalah jenuh, bosan. Bu, kita ngapain? Nah, itu jadi bahan koreksi saya sangat gitu. Jadi, wah berarti aturan yang awal harus 6 dadu, harus dadu 6, itu tidak boleh ada. Jadi diperbarui lagi, aturannya adalah untuk bisa melangkah, berapapun dadunya itu sebagai langkah awal. Nah, setelah aturan main itu rata, setiap kelompok bisa langsung melangkah, saya pikir tidak akan ada kejenuhan kalau di tim yang kita buat itu dibuat berdasarkan kemajemukan kemampuan setiap siswa. Jadi di satu tim itu kita yang menentukan Pak, anggotanya, jangan siswa yang memilih. Jadi kita bisa menentukan tim A itu yang jagonya siapa, harus ditaruh yang jagonya ada. Masing-masing tim itu ada. Gitu. Yang di kemampuan sedang ada dimasukkan di masing-masing tim. Atau misalnya yang kemampuannya kita katakan di bawah rata-rata misalnya, atau biasanya ada anak yang butuh motivasi gitu kan, kita masukkan juga di masing-masing tim. Jadi ketika mereka diberi pembagian tim yang majemuk kemampuannya, mereka akan merasa ini ada yang bantu loh, ada yang bantu saya. Biasanya kan kalau ulangan individu yang nggak bisa ya selamanya remed lagi. Itu juga jadi capek sendiri gurunya. Nah tapi kalau yang ini meminimalisir tuh siswa yang nggak paham, tapi diminta untuk berperan aktif dengan cara siswa yang mahirnya atau yang siswa yang pandainya itu ya menuntun gitu. Jadi kalau saya lihat di ini yang pembagian tim ini, Bapak Ibu bisa lihat itu sebenarnya ada satu siswa, kelihatan sebenarnya dari kita gurunya aja bisa lihat siapa yang jadi yang bisa, siapa yang hanya melihat, siapa yang mengoreksi. Tapi karena mereka semuanya dikasih peran, misalnya di rollingan pertama yang si A muter dadu, nah terus nanti balik lagi ke timnya mengerjakan soal. Ini kan misalnya yang pinter ini kebagian muter dadu, ya kan berarti mereka dia nggak ada di timnya gitu, makanya dia nggak balik ke situ. Itu kan jadi benar-benar harus kerja sama tim, gimana caranya tim itu harus paham semuanya. Dan mudah-mudahan sih kalau ada pembagian peran kayak gitu tidak jadi jenuh gitu. Yang ada tuh yang sering ditemuin justru emosi. Kok dadunya dapat kotak minus lagi gitu Pak, yang adanya gitu. Gitu Pak. Tapi kan permainan emosional itu. Gitu.
Ada lagi nih Bu Yus, pertanyaan. Mangga. Tadi Pak Muhaimin sudah dijawab. Ini ada pendapat dari Ibu Ida Farida. Wah, Keren banget nih. Kalau ini bisa dijadikan aplikasi game, katanya. Itu pendapat dari Ibu Ida. Tuh. Apalagi kalau Kemudian, sudah dibuat aplikasinya di HP jadi bisa dipakai. nah ini dibetulkan oleh Ibu Imas dengan dengan Pak Udin. Ibu. Betul, katanya keren banget. Terima kasih. Terus Ibu Nana Yohana. Ibu Nana Yohana ini berpendapat belajar sambil bermain ular tangga bisa diterapkan nggak pada saat corona COVID ini? Ya mainannya mungkin dengan cara webback ini ya. Mangga Bu Yus, dijawab Ya. itu pendapatnya Ibu Nana atau pertanyaannya dengan pada saat kita berjauhan seperti ini bagaimana gitu aplikasinya. Siap. Silakan dijawab. Terima belum kasih. bisa. Terima kasih Ibu Nana pertanyaannya. Kalau bisa tidak diterapkan dalam kondisi corona COVID sekarang? Bisa saja Bu sebenarnya. Bisa saja. Jadi kita punya papannya, tapi mungkin virtual ya. Jadi tampilannya. Yang penting mereka punya pegang dadu. Jadi misalnya kita melakukan pembelajarannya lewat video conference seperti ini. Saya biasa pakai sama anak-anak di Zoom sebenarnya. Sebelum ada instruksi bahwa Zoom itu agak rawan data-datanya, sebenarnya kami melakukan pembelajarannya lewat Zoom karena bisa lihat tuh anak-anak lagi ngapain kayak gitu. Nah, sebenarnya bisa aja Bu, jadi kita tampilkan papannya secara virtual, kemudian nanti misalnya pemain pertama, tim A memberikan atau memutar dadu, dapat kotak nomor 5 misalnya, nanti saya akan tampilkan di Vicon itu soal nomor 5. Nah, itu artinya kalau ditampilkan di layar, artinya soalnya itu akan diketahui oleh tim yang lain, Bu. Nah, otomatis yang tadi seperti yang sudah Bapak Kemas khawatirkan, berarti yang lain juga sudah tahu soalnya dan sudah bisa jawab gitu dengan soal yang sama. Nah, untuk meminimalisir itu berarti kita harus membuat banyak soal untuk tiap kotak. Jadi bisa aja sebenarnya. Lebih bagus lagi kalau ada, mudah-mudahan dari sini, dari pemaparan ini ada orang yang ahli IT terus bikin aplikasi games ular tangganya di Android gitu. Jadi kita bisa putar dadu sama mainan lidaknya langsung di aplikasi Androidnya. Mudah-mudahan ada. Sudah ada Bu Yus, sudah ada. Sudah ada Pak. Alhamdulillah. Iya. Nah, Itu itu Bu bisa Ari dipakai. berpendapat sudah ada aplikasi game ular tangga tuh di Android tuh. Oh iya Pak, berarti nah itu sudah bisa dipakai. Itu bisa Iya. pakai itu. Berarti sebelum Android membuat itu Ibu Yus sudah terinspirasi gitu. Ada lagi nih Bu Yus dari Bu Nana, saya kira mudah-mudahan sudah bisa terjawab ya. Tuh. Dari Pak Muhaimin ini sifatnya ada pertanyaan. Jadi ini untuk media atau alat evaluasi? Apakah siswa sudah diberikan materi sebelumnya itu? Nah, itu pertanyaan dari Pak Muhaimin, mangga. Yap. Silakan. Iya. Ya Pak. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini media games ular tangga ini bisa digunakan sebagai materi, bisa juga sebagai alat evaluasi. Tadi saya contohkan yang gambar yang ini Pak. Gambar yang ini adalah papan ular tangga
yang digunakan untuk menyampaikan materi. Jadi setiap kotaknya berisi materi, bukan poin atau pertanyaan. Jadi nanti ketika anak masuk ke kotak 4, maka dibaca tuh ada kalimatnya apa, nanti guru menjelaskan atau siswa berpendapat. Nah, itu untuk dipakai sebagai media pembelajaran saat menyampaikan materi. Nah, sedangkan yang saya lakukan, yang sudah pernah saya coba buat itu adalah sebagai evaluasi. Artinya, saya sudah menjelaskan materinya sebelumnya. Jadi kita sudah belajar materinya dulu. Nah, biasanya kan kalau kita sudah selesai menyampaikan materi, di akhir pertemuan kita akan bilang minggu depan kita ulangan ya. Nah, saya tuh meminimalisir ada kata-katanya, aduh, ulangan susah, kayak gitu tuh Pak. Iya, iya. Jadi nanti saya sampaikannya, nanti minggu depan kita main games ular tangga, tapi mainannya isinya soal. Jadi kalian bagaimana caranya akan evaluasi tapi secara permainan gitu. Jadi di akhir pertemuannya kita kasih tahu bentuknya dulu loh. Ini loh nanti kita akan bermain ini loh. Nanti kalian dapat poinnya begini-begini. Nah, itu mudah-mudahan jadi meningkatkan motivasi belajar. Aduh, minggu depan ada games nih, ada poinnya nih. Saya harus belajar. Nah, itu meminimalisir kata ya akan ada ulangan menjadi kita mau main. Padahal itu juga dapat nilai. Gitu, Pak. Pak Eko. Ya, siap. Sudah, Pak. Oke, ada lagi ini Bu Yus dari Pak Muhaimin. Pak Muhaimin menyampaikan tentang bukan Pak Muhaimin. Ibu Ari ini, Ibu Ari. Yang tadi sudah ada. Jadi sudah semua ini pertanyaan sudah terjawab semua. Waktunya tepat sekali. Terima kasih atas penyampaiannya Ibu Yus. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada Ibu Imas. Silakan Ibu Imas sebagai host. Terima kasih Pak Eko, juga pada Bu Justina sebagai materinya sangat sekali. Iya. Wah, itu saya sudah membayangkan kita bisa membuat dari materi-materi kita dibuat seperti permainan seperti itu, kemudian kembangkan menjadi game. Itu sepertinya akan sangat menarik minat siswa ketika dalam situasi seperti ini, di mana kita tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi kita bisa menyampaikan materi dengan cara-cara menarik seperti itu. Terima kasih sekali Bu Justina. Bapak Ibu peserta diskusi kali ini dengan materi belajar dengan bermain, sambil bermain dengan ular tangga. Demikianlah sesi kedua ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata, saya sebagai host mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Juga mohon maaf apabila kesalahan-kesalahan kata. Mangga sebelumnya saya sudah membagikan link presentasi di kolom chat. Mangga Bapak Ibu diskusi untuk mengisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.